Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib, azakumullah. Kita lanjutkan bahasan tentang memandikan jenazah, masuki poin dengan membungkukkan mayit, maksudnya menekan perut mayit. Jadi mayit itu tidur, diangkat sedikit badannya, kemudian ditekan perutnya, khawatir ada sisa kotoran dalam perutnya. Kalau nggak keluar, setelah itu ditutup pakai kapas. Jangan sampai nanti setelah dimandikan, setelah dikapankan, keluar kotoran. Namun hati-hati, jangan sampai mendudukkan mayit, itu namanya menekuk, zalim kepada mayit. Jadi bagi yang sudah pengalaman tentu tahu cara ngedudukinnya sedikit saja, ya, sambil ditekan perutnya itu. Dan memang secara umum ketika seorang sudah wafat itu nggak akan keluar kotoran, kecuali ada beberapa kasus saja. Tapi kehati-hatian memang perlu, ya, karena dubur itu kalau orang sudah wafat dol, dia kebuka. Jadi lubang dubur, ya, pantat itu kalau orang yang meninggal itu dol, kebuka. Jadi khawatir nanti setelah dimandikan dan goncangan-goncangan itu keluar najis dari dubur. Nah, makanya kalau sudah ditekuk itu sebagian orang pakai kapas untuk menyumbat dubur itu, gitu, ya. Terasa kok karena udah dol itu, terasa dol, ya, bolong, ya kan. Kemudian poin yang berikutnya, halaman 421 di sini, yaitu dalam memandikan jenazah hendaknya menggunakan alas, yaitu sarung tangan. Baik sarung tangan secara khusus pada zaman sekarang nih, yang karet itu, ya, yang udah canggih, atau sarung tangan misalnya kain diikat. Zaman dulu belum ada itu, ada kain kayak kain bayi itu, baby itu, kayak gitu modelnya. Tapi sekarang sudah ada sarung tangan yang karet, yang canggih, gitu. Kalau sana yang nggak ada sarung tangan juga boleh, gitu. Cuman orang lebih nyaman pakai sarung tangan, lebih safety. Ya, ini tentang sarung tangan. Jadi dalam mandikan jenazah itu perlu disiapkan, diantaranya adalah sarung tangan. Kemudian ketika mulai basuh, ini persiapan udah selesai nih, ya, udah ditekuk badannya, ada sarung tangan dan air. Sebenarnya nanti saya jelaskan, air ini nggak banyak. Di Indonesia ini kita air ini sudah banyak yang mubazir, sudah biasa kalau wudhu tuh basah
mandi janabah itu harus sekian banyak. Sebenarnya mandikan jenazah itu juga tidak perlu banyak air. Kalau seandainya ada ember besar itu, satu ember besar itu cukup. Kalau kita saksikan tuh mandikan jenazah tuh berapa tong itu kan, ya berapa tong gitu, drum ya. Nah, sekarang nggak pakai drum lagi karena sudah langsung semprot ya kan, gitu. Pokoknya air terlalu banyak. Tapi kalau seandainya airnya cuma satu ember besar, ya daerah-daerah yang mungkin kesulitan air itu cukup, ya itu cukup. Jadi jangan ada anggapan kalau nggak satu drum nggak afdol. Tidak. Ini saya mau terangkan batas minimal. Ya. Kalau airnya banyak ya nggak masalah. Nah, disiram bagian anggota wudhu terlebih dahulu. Ya, cucikan tangannya. Ya, kemudian juga bagian wajahnya. Kemudian juga mulutnya dibersihkan, giginya itu digosok, ya, giginya. Kemudian hidungnya pakai cotton bud sekarang, alhamdulillah ada cotton bud itu, bersihkan, gitu. Ini anggota wudhu. Ya, ini awal sunnah, ini sunnah aja. Jadi kan mandiin jenazah itu sebenarnya mandiin aja. Yang kayak gini sunnah, gitu. Ya. Kemudian setelah itu baru dimandikan dengan ganjil 3 kali, 5 kali, 7 kali, tergantung kebutuhan. Kalau jenazahnya kotor, kayak kasus korban bencana, lumpur, mungkin bisa sampai 7 kali basuhan, gitu. Tunggu sebentar, ya, kita tertibkan dari buku ini dulu sebentar, biar nggak sia-sia bukunya. Kemudian setelah itu menyiram menggunakan daun bidara. Jadi ada campuran daun bidara, tujuannya untuk menghilangkan bau. Dulu belum ada sabun. Sekarang alhamdulillah udah ada sabun, bahkan sabun bidara. Ya, dulu saya bikin sabun bidara, sampo bidara, lotion bidara, gitu. Ya, sampai Kemang Pratama itu mesen 1000 botol buat pelatihan mandikan jenazah, sabun daun bidara. Saya bikin, gitu. Cuman nggak ada hak patennya, sehingga banyak yang niru sabun daun bidara. Nah, perhatikan penggunaan daun bidara atau campuran yang lainnya, jangan sampai menghilangkan zat air. Air itu suci, ya, walaupun dicampur dengan benda-benda suci. Kalau benda-benda itu mengalahkan air, misalnya daun bidara kebanyakan kental itu, maka nggak boleh. Itu menghilangkan status air nantinya. Ya, daun bidara sedikit saja. Ya. Nah, kalau sekarang nih ada sabun, alhamdulillah. Kayak sabun bidara, banyak yang jual. Ya, kalau susah beli sama saya aja, gitu ya. Sabun bidara. Salah satu bagian mandikan jah, sabun bidara. Karena dia buat ngelenturin bagian tubuh, bagus daun bidara itu. Daun bidara ini kegunaannya banyak sekali. Buat mandikan orang jenazah, mandikan orang meninggal. Kemudian daun bidara juga buat obat penyakit dalam. Kalau dikonsumsi itu
buahnya, ada buahnya itu untuk penyakit dalam. Kemudian juga daun bidara juga untuk gangguan sihir. Orang-orang yang kena gangguan sihir itu rutin minum daun bidara, blender setiap saat. Ya. Bahkan ini lebih efektif ketimbang daun kelor. Banyak orang kita pakai daun kelor. Saya belum coba pakai daun kelor untuk melawan sihir, tapi kalau daun bidara udah sering. Blender, ampasnya itu konsumsi, makan untuk orang kena gangguan sihir. Nah, di sini ada sunnah daun bidara. Kalau nggak ada daun bidara nggak masalah, mandikan tetap sah. Ya ini sunnah. Karena daun bidara udah mulai susah. Ada yang tahu Pak daun bidara? Tahu ya? Berduri ya, berduri. Kalau zaman dulu itu masjid-masjid pekarangannya ditanam daun bidara. Masjid-masjid zaman dulu itu. Nah, saya berapa kali nanam di masjid saya, ditebang terus. Ya, nanam udah tinggi, tebang. Kenapa? Karena masjidnya pembangunan terus. Jadi, Pak Ustadz nih buat pembangunan nih, airnya tebang terus. Nah, sudah ternyata sekarang zaman sudah canggih, orang sudah bisa beli daun bidara lewat online. Ya, udah praktis, nggak perlu ditumbuk-tumbuk lagi, nggak perlu dicampur-campur lagi, sudah ada sabunnya. Ini zaman luar biasa, semuanya dimudahkan. Kemudian memandikan jenazah mulai dari yang kanan. Ya, mandikan guyur dari atas sampai bawah, yang kanan. Atas bawah. Bagian atas, bagian bawah. Kemudian nanti sebelah kiri. Jadi biasanya yang tukang mandiin itu suka bolak-balik. Kanan, kiri. Itu baru sekali tuh. Kanan bersihkan bagian sebelah kanan dulu dari atas, ya, dikeramasin bagus, pakai sampo, gitu. Boleh lebih bagus, ya kan? Apa namanya? Yang kira-kira mengganggu boleh dipotong rambutnya, umpamanya, kukunya, kalau ini boleh potong, gitu. Bersihkan bagian atas dulu atau bagian sama barengan bagian bawah, boleh dimiringin, miringin kalau nggak khawatir, boleh. Makanya kan besi-besi mandiin itu kan dia bolong, ya kan, bisa, maksudnya bisa bagian bawah, gitu. Ya, atau kalau mau lebih bersih, dimiringin. Ya. Makanya biasanya mandikan jenazah itu 2 orang. Yang satu megangin bagian bawahnya. Harus diingat, dalam proses pemandian jenazah tetap aurat harus ditutup. Jadi begitu bagian auratnya itu, gosoknya itu di bagian dalamnya. Jadi apa ya? Nah, ini kan ini bagian dalamnya begitu ya. Ngerti ya gosoknya? Jadi tetap ketutupan kain, tidak terbuka. Ya Pak ya, paham ini. Jadi 3 gosoknya itu bagian dalam, terus sampai kaki, yang kanan dulu, terus pindah bagian kiri, gosok lagi dari kepala sampai kaki. Cukup 3 kali. Kalau nggak ada masalah 3 kali, sunnahnya 3 kali.
Ya, nanti balik lagi yang kedua kanan, terus kiri. Nanti balik lagi kanan yang ketiga, terus kiri. 3 kali cukup. Ya, 3 kali. Makanya nggak harus air banyak, yang penting bersih. Kalau kulitnya udah keset, kayak kita orang mandi kan, udah. Sekarang itu dimudahkan memang dengan adanya sabun, sampo, dan kalau ada gangguan-gangguan kayak bekas kalau orang sakit itu kan perban tuh kan, lengket. Sekarang sudah ada alkohol umpamanya, antiseptik tuh untuk ngebersihinnya itu, gitu. Udah teknologinya udah canggih, gitu. Kecuali kalau ada masalah kayak luka. Nah, kalau luka itu baru adanya kapas. Kapas itu sebenarnya nggak ada dalam proses membungkus jenazah, itu nggak ada pakai kapas. Kapas itu ketika dibutuhkan saja. Sekarang mayat jadi serem, kenapa? Kebanyakan kapas. Kapas itu ketika dibutuhkan saja. Semuanya kan serba kapas, gitu. Ya, sebenarnya kapas nggak ada kecuali dibutuhkan kayak luka, menutup luka pakai kapas. Nah, ini mandikan nanti dipraktekkan ya. Saya minta nanti yang biasa mandikan jenazah untuk praktekkan ya. Nanti saya arahkan mana yang sunnah, mana yang tidak, gitu. Kalau saya langsung capek. Sebentar kok ya, praktek jenazah itu dari maghrib sampai isya selesai, kayak kajian kita selesai, gampang ya, nggak harus seharian seperti yang banyak terjadi, gitu. Yang penting udah disiapin pakai boneka manusia tuh, manekin ya, pakai itu, nanti siapin kain kafannya ya. Nanti setelah ini, setelah masalah mandikan, mengkafankan, baru kita praktek. Kemudian terakhir pakai kapur barus. Ya, kapur barus juga yang sudah ada cairan kapur barus. Ya. Kalau nggak ada ditumbuk, beri kapur barus, ya kan? Itu buat siraman terakhir supaya mayat nggak bau. Biasanya disaring, ya, disaring, ya, jadi disaring kapur barus, campur air, kemudian dalam dalam menyiramkannya itu disaring, nah, untuk menghilangkan bau. Selain kapur barus boleh. Sekarang sudah ada parfum, boleh, ya, supaya jenazah tidak bau, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pokoknya jangan ngebayangin mandikan, kafankan itu susah, gampang, gitu. Berapa kali saya ngadakan pelatihan, gampang, gitu. Ya, ngebungkus nggak rapi-rapi banget nggak apa-apa, nggak dosa kok, gitu. Kalau emang tukang mandiin profesional rapi memang, ya. Kalau kita nggak, yang penting ketutup semuanya, gitu. Yang banyak ribet tuh mitos, mesti dibuka mukanya, tempelin ke tanah, yang nggak ada dasar-dasarnya itu yang bikin ribet situ tuh. Harus dibuka pocongnya, dan itu yang bikin masalah itu di masyarakat, dan itu dianggap agama. Itu yang dianggap agama, gitu. Padahal itu nggak ada dasar yang harus dibuka, ya kan? Kalau nggak dibuka antar gentayangan, aduh, luar biasa. Oh, dimiringin. Kalau miring iya, miring. Kalau miring iya.
Tapi kalau mesti dibuka, tempelin mukanya ke tanah, ini nggak ada, gitu. Kemudian poin yang ke-12, disunahkan mandi setelah mandikan jenazah. Ini sunnah bagi yang mandikan jenazah supaya dia ikut pulangnya mandi. Man ghasalal mayit falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang habis mandikan jenazah, hendaknya dia mandi. Sunnah hukumnya. Dan orang yang habis memikul jenazah, sunnahnya dia berwudu. Jadi habis mikul jenazah, sunnahnya dia berwudu. Allah alam bisawab apa hikmahnya, tapi ini contoh gitu. Ya. Ada yang mau tanya? Kalau enggak langsung saya jelaskan tentang kafan. Ya. Enggak usah nanya deh, apa namanya, biar cepat selesai. Kemudian mengkafankan jenazah. Ya. Poin yang pertama sebutkan mengkafani jenazah muslim hukumnya fardu kifayah. Jadi jamaah sekalian, tidak harus orang yang mandikan dia yang kafankan. Boleh jadi yang mengkafankan orang lain, nggak masalah. Jadi nggak harus satu paket. Ya, nggak. Misalnya ada yang mungkin dia lagi nggak fit mandiin ya kan, kena air. Tar deh saya yang kafanin aja, gitu. Jadi nggak harus satu paket Pak, ngerti nggak? Ya. Tapi intinya sama, mengkafankan dan memandikan jangan sampai terlihat aurat si mayit itu. Gitu. Nanti ada teknik-tekniknya memang. Biasanya tukang mandiin jenazah itu tahu tekniknya. Ya, perhatikan baik-baik. Aurat si mayit tetap dalam kondisi tertutup. Jadi dalam kondisi dimandikan itu auratnya tertutup. Begitu selesai, tetap auratnya ditutup, dipindahin. Mau dikafankan tetap tertutup. Nanti begitu dibungkus, udah ketutup, baru nanti ditarik kain penutup auratnya itu. Gitu. Jadi hukumnya fardu kifayah mengkafankan. Kalau sudah ada ya sudah. Kemudian yang kedua, pahala yang besar orang yang mengkafankan jenazah. Jadi keutamaan yang besar orang yang mampu mengafankan jenazah seorang muslim. Man kafana mayitan kasahullah min sundus wa istabraqil jannah. Barang siapa yang mengkafankan jenazah seorang muslim, maka Allah akan berikan pakaian sutra di surga nanti. Jadi orang yang pakaian yang bagus di surga ini adalah tukang ngafanin mayit. Gitu, ini punya keutamaan Kang Batin. Karena jarang yang mau ini, ya Kak. Makanya kalau tukang mandiin mayit meninggal, gantinya susah itu. Gantinya susah, ya. Ada beberapa profesi yang susah pengganti. Di antaranya tukang mandiin jenazah. Kalau meninggal susah gantinya. Sama kedua tukang sampah tuh. Tukang sampah juga kalau nggak ada ya kan, gantinya susah juga itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, kain kafan itu sebaiknya hasil uang si mayit. Ya, walaupun anaknya, keluarganya, temannya boleh. Tapi kalau yang bagus diambil dari duit si mayit. Ya, nggak mahal kan kain kafan. Ya, duit si mayit diambil. Walaupun duit anaknya, duit siapa aja boleh, tapi lebih utama duit si mayit. Gitu.
Kalau duit si mayit nggak ada duitnya, boleh pakai duit siapa saja. Tentu yang utama keluarganya. Poin yang keempat, orang yang meninggal ketika ihram dikafani dengan pakaian ihram dengan kondisi wajahnya tidak ditutup. Jadi khusus orang yang ihram, yang haji atau umroh itu dikafankan dengan kain ihram. Ya, tapi kalau kita punya kain ihram boleh pakai kain kafan. Jadi jamaah sekalian, nggak ada keutamaan pakai kain ihram, nggak ada, gitu. Jadi banyak orang kita kain ihram tuh buat mati, nggak ada. Cuman keutamanya emang tebel aja, ya, kain ihram tebel, gitu. Keutamanya nggak ada. Keutamanya bagi orang yang mati ketika ihram. Mereka dimandikan dalam kondisi dikafankan dalam kondisi wajahnya nggak ditutup. Tuh, yang nggak ditutup tuh orang yang ihram, gitu. Kepalanya nggak ditutup, nggak dibungkus, karena dia bangkit nanti dalam kondisi bertalbiyah. Orang yang wafat dalam kondisi ihram, gitu. Tapi bapak kalau nyimpen kain ihram boleh, buat kain kafan boleh. Poin yang kelima, orang yang mati syahid dikafankan dengan pakaiannya. Bagi orang yang mati syahid, dia dikafankan dengan pakaian yang ketika dia wafat. Bukan kain kafan, bukan kain ihram, kain pakaiannya. Boleh ditambah dengan pakaian yang lainnya. Ya, jadi kalau orang tentara mati terbunuh di jalan Allah fi sabilillah, maka dia dimakamkan dengan pakaian tentaranya. Boleh juga ditutup dengan misalnya kain kafan ditutup, ya, untuk ditambahin boleh. Tapi intinya dia tidak diganti pakaian yang ada di tubuhnya, nggak diganti. Pakaian yang dia mati dalam kondisi syahid itu menyertai dia. Kenapa, Pak? Tidak dimandikan, ya. Orang yang mati syahid tidak dimandikan. Jadi kafankan dengan pakaian yang ada pada dia. Kalau seandainya lukanya besar, kemudian ditutup dengan kain lagi, boleh. Tapi intinya pakaian dia itu tidak dilepas, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini keutamaan orang yang mati syahid, ya, di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ya, seperti teroris itu, ya. Ya, itu bukan di jalan Allah, di jalan Tamrin. Kemudian kain kafan itu kain yang mencukupi buat mayit. Nah, ini poin yang keenam. Perhatikan, kalau beli kain kafan atau motong kain kafan itu hendaknya dilebihkan dari tubuh seseorang. Ya, biasanya 2,5 meter itu. Ya, standarnya, ya. Karena dia dilebihkan ke atas ke bawah kain kafan. Jadi kain kafan sekarang ini jangan yang sempit-sempit, ya. Kita sayangkan kain kafan ini sempit, tipis, gitu. Kalau dulu kain kafan tuh tebal-tebal, sekarang kok tipis, ya. Saya juga heran, tipis. Kain kafan itu sunnahnya warna putih, boleh ada garis-garis, gitu.
eh, kalau tebal, ya, tebal namanya, luas, lebar maksudnya, satu cukup kalau nggak ada lagi, ya. Kondisi-kondisi darurat seperti korban bencana itu, yang dia keterbatasan kain kafan, maka kalau ketutup, yang penting ketutup semuanya, gitu. Kalau seandainya ngepas, maka utamakan tutup wajah, walaupun kakinya kelihatan. Seperti kisah Mus'ab bin Umair, yang ketika wafat kain kafannya ngepas, maka ditutup bagian wajah, walaupun kakinya ditutup pakai rumput, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jumlah kain kafan itu 3, laki perempuan sama. Hadis kain kafan 5 bagi perempuan lemah hadisnya. Ya, laki perempuan sama 3, ya. Sebagian ulama menyukai 5. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang dibutuhkan, ya, 5 nggak masalah. Jadi di sini hukumnya sunnah saja. Ya, kalau ternyata kainnya tipis, kebayang, kelihatan, tambah 5 nggak masalah. Tapi hadis 5, harus 5 ini lemah hadisnya. Hadisnya nggak kuat, gitu. Apa sih belaju? Enggak, sunahnya kain kafan. Kalau ada kain kafan, kain kafan. Saya nggak tahu bahan yang gimana. Hah? Yang kayak gimana? Saya kalau jenis bahannya saya nggak paham. Oh, nggak masalah sih. Pada prinsipnya itu sunah-sunah saja. Kalau nggak ada yang umum kain kafan, itu kain apa saja boleh, gitu. Belaju namanya. Hah? Maaf Pak ya, saya nggak paham jenis kain maksudnya. Saya taunya kain kafan ya itu. Nggak tahu kalau mungkin tidak sama ya bahan-bahannya ya. Bisa Pak, gitu. Yang penting dia putih, gitu. Nanti pas praktek lah kelihatan. Ada poin di sini jamaah sekalian, hal-hal yang disunahkan mengenai kain kafan. Pertama, sunnahnya warna putih. Kain kafan tuh nih Pak, bahasan kita nih. Pertama warna putih. Kemudian yang kedua adalah tiga lembar, ya, 3 lembar. Disebutkan di sini hadis-hadisnya, saya nggak baca. Adapun yang 5 lembar buat perempuan hadisnya lemah. Jadi laki perempuan sama 3 lembar, gitu. Intinya jangan sempit. Kemudian adapun tali itu yang penting bagian atas, bagian bawah biasanya ganjil 5 atau 7 tali. Dan tali juga nggak perlu dilepas, ya, nggak perlu dilepas. Banyak orang dilepas lagi, nggak perlu. Pas, gitu. Udah, gampang sebenarnya. Tinggal ntar prakteknya bulan depan ya.
Bulan depan ya. Bulan depan nanti kalau ada yang mandiin orang sini saja. Nanti siapin bonekanya. Bonekanya kita praktek. Ya, saya lagi flu nih. Silakan yang mau nanya. Waalaikumsalam. Si mayat itu kan ruhnya sudah tidak ada. Apa dibalik sampai diperlakukan seperti mati-mati dibalik itu ada? Ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW, menzolimi mayit sama seperti menzolimi ketika hidup. Jadi menzolimi mayit itu sama seperti hukumnya menzolimi ketika hidup. Jadi kaum muslimin dihormati hidup dan matinya. Jadi walaupun sudah mati nggak boleh kita telantarkan, gitu. Makanya kalau ada kecelakaan, kita punya kewajiban untuk menghormati si mayit itu. Jangan taruh pinggir jalan. Kita ini ketakutan nanti jadi saksi, jadi apa? Kasihan. Ya, kita bagusnya kita taruh tempat yang layak. Banyak orang meninggal taruh pinggir jalan, nggak ada yang tolong gitu. Iya, saya berapa kali lihat, karena saya di kondisi nggak bisa bantu, banyak geletakan di jalan gitu. Alasannya nggak boleh TKP lah gitu ya, istilahnya gitu. Kalau ada kita tahu tempat ditaruh yang tempat layak, kemudian ditutupi ya. Demikian gusur kuburan. Hormati, jangan sembarang gusur. Kalau gusur untuk kemaslahatan, misalnya kayak jalan, mungkin masih bisa. Di negeri ini kaum muslimin hidupnya digusur, matinya digusur juga, gitu. Iya, hidupnya digusur rumahnya, matinya kuburannya digusur juga. Nah itu, jadi barang siapa yang menyakiti mayit, maka sama dosanya ketika menyakiti waktu hidup. Pelan-pelan bawanya, gotongnya juga. Perhatikan, iya, ada etikanya. Jangan main lempar-lempar aja. Makanya relawan-relawan itu di training, Pak. Walaupun mayit itu ya kayak tadi nggak ada nyawanya, nggak boleh main lempar-lempar aja. Kalau kambing nggak masalah, kalau hewan nggak masalah. Tetap harus ada etikanya membawanya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh enggak. Iya. Kenapa? Oh. Ya. Yang pertama, orang yang kecelakaan di jalan itu tidak termasuk, sama kayak hukum syahid. Dia tetap dimandikan, dibuka semuanya, luka-lukanya dibersihkan. Kalau masih keluar darah terus, baru situ tutup pakai kapas gitu. Yang susah tuh yang begitu, mandikan jenazah kecelakaan. Kalau normal itu
mudah gitu. Jadi tidak sama mati fisabilillah dengan kecelakaan. Nah, yang kedua, fisabilillah yang dimaksud dikubur dengan pakaiannya yang perang. Bukan fisabilillah ngaji, bukan. Bukan fisabilillah yang lainnya gitu, bukan. Kayak ngaji ini nuntut ilmu fisabilillah. Tapi bukan berarti kalau meninggal di tengah jalan kubur sama pakaian kita, tidak. Itu fisabilillah yang khusus perang, ya, jihad, ya. Yang serem-serem itu kayak misalnya dagingnya putus, itu yang agak-agak repot, ya. Nah, kalau seandainya memang tidak harus pakai peti, boleh pakai peti kata para ulama. Seperti kasus COVID, kasus COVID. Sebenarnya COVID ini ulama berikan fatwa nggak masalah, karena dulu di masa Nabi sahabat kena penyakit taun, mereka tetap dimandikan, dikafankan. Sekarang aja jadi ngawur ini, di wrapping, masih pakai daster. Aduh, jahat emang, jahat. Apa namanya, protokol kesesatan itu, gitu. Iya, habis gitu, sikat habis itu. Dan orang nggak pernah buka wacana itu tentang adanya konspirasi, lemah habis gitu, ya. Jadi orang meninggal, toto udah peti aja, gitu. Nyolatin aja dibatasin. Ada apa ini? Kan para dokter sepakat kalau udah mati nggak nular, gitu. Dan COVID juga nggak serem-serem banget. Yang mati juga kan di rumah sakit matinya. 15 obat dikasih, gimana nggak mati orang? Teman saya yang masuk rumah sakit dibuang, dikasih obat dibuang, kasih obat dibuang, nggak dimakan. Yang dimakan vitamin aja. Selamat dia. Dia cerita di IGD itu, datang pasien kasih obat 15, kejut-kejut mati. Datang lagi kasih obatnya. Dan itu nggak ada investigasinya atas nama darurat. Allahu Akbar. Kesian. Nah, jadi kalau ada kasus-kasus berikutnya korban virus, ya, dimandikan, dikafankan. Kemarin Syekh Ali Hasan, muridnya Albani, meninggal juga di Yordan itu. Konon virus COVID, kena COVID. Kadang beliau sakit-sakitan memang. Kita sedih juga kehilangan guru kita. Nah, dikafankan, mandikan, nyolatin banyak, nganter banyak, ribuan, nggak masalah. Kita nih, aduh, habis kaum muslimin, habis agama diacak-acak semuanya diacak-acak, nggak berdaya. Gitu. Sekarang virus udah mau muncul lagi nih, Omikron. Lagi ngitung-ngitung nih berapa persen bagiannya, gitu kan. Ya, kalau udah deal baru disebar, gitu. Nah, jadi tetap dijalankan, mandikan, dikafankan, walaupun dia meninggal di atas kebaikan, ya, nuntut ilmu, apalah, ya, atau dia mungkin relawan, gitu. Yang dikafankan dengan pakaian itu khusus yang fi sabilillah, jihad, ya, perang, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, enggak benar itu. Itu buang sial atau orang bilang. Iya, Pak, buang sial, pakaiannya kubur sekalian. Buang sial itu, enggak benar itu. Ya, korban kecelakaan gitu kan, pakaiannya yang bekas itu dikubur sekalian, buang sial.
Nggak benar, nggak ada. Iya, ada kan, jadi banyak kasus gitu. Kalau dia punya motor bekas kecelakaan tuh dijual nggak laku itu. Bekas kecelakaan nih, orang meninggal nih, nggak laku, sial, gitu. Namanya buang sial. Itu masih ada sebagian kita punya keyakinan seperti itu, rusak, salah, gitu ya. Nggak ada benda-benda si mayat dikubur, nggak ada. Itu budaya orang Cina itu. Ini dikubur, hartanya dikubur. Tapi belakangan kan jadi tahu diambil juga sama maling kan, gitu kan. Nggak dibawa sampai mati. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah akidah. Saya lihat orang-orang Cina itu, dia bikin istana, mobil, nanti dibakar kan. Asumsi mereka buat kendaraan di akhirat. Nggak bisa diilustrasikan seperti itu. Alam akhirat nggak bisa seperti itu. Itu kebodohan. Gitu. Ya Pak. Ya. Di TV anak muda yang menendang sesajen di Semeru, akhirnya dia ditangkap oleh polisi dan keturunan neraka. Kalau dari sisi akidah kan dia menegakkan kebenaran. Oh, sesajen yang di sesajen. Iya. Sesajen itu punya siapa? Iya, nggak jelas kan? Nggak orang nggak jelas. Itu sesajen dibuang orang kan? Ya sudah, ditendang bagus. Kan dari dulu hukum itu sesuai dengan itu pesanan, gitu. Dari dulu begitu Pak. Hukum. Benar, bagus. Cuman orang itu apes lah. Tapi bismillah, nggak usah mundur, resiko. Kayak Ibrahim hancurkan berhala, gitu. Ya, itu juga yang saya juga konon ya, yang melaporkan ormas. Ngapain? Itu kan yang pertama dia sesajen buat setan, ya kan? Setannya nggak protes, ya kan? Yang kedua, sesajen itu kan nggak ditulis namanya, misalnya kades atau ada bendera partainya, nggak ada, iseng aja. Jadi gini Pak, ini retorik drama narasi Islam ini diangkat terus. Pokoknya lagi rame nih, satu hujat Islam gitu. Menutupi apa? Bangkrut. Sekarang ini nggak ada prestasi, rejim nggak ada prestasi. Habis, nggak punya apa-apa Pak. Habis. Yang paling laku berita itu tentang umat. Agama yang lain, Nasrani, Hindu, Buddha, nyaman aja, nggak ada yang otak-atik. Tapi Islam ada lagi yang hujat ini, ada lagi buser itu. Allah, kesian. Gitu. Kayak gitu aja di permasalahan. Kecuali di situ ada simbol negaranya, sesajennya kan, ada bendera merah putihnya, lambang Garudanya. Ini sesajen emang sampah. Gitu. Buat setan. Jangan-jangan emang setan lagi marah kali. Gitu. Iya. Lucu negeri Bapak nih. Gitu. Iya, negeri Bapak. Gitu. Jadi negeri ini habis Pak. Ya, saya ngajar di Pertamina, ngajar di Migas, ngajar di BUMN. Semua teman-teman bilang habis nih. Negeri habis. Nutupin ini, bobrokan ini, ya cerita-cerita itulah, sinetron-sinetron yang ikatan cinta lah gitu ya, nggak habis-habis itu, dinak bobokan dengan kayak gitu. Iya, orang Hindunya aja nggak bereaksi, nggak ada, santai-santai aja. Ya sengaja dibuat di framing tuh, permainan opini,
Gitu. Kenapa? Karena negara nggak ada yang dibanggakan, udah bangkrut. Bapak lihat pasar Tanah Abang tuh tutup semua, terpuruk habis, terpuruk. Bagi mau Omikron nih, masih kurang puas juga tuh. Gitu. Sedih. Gitu. Tak 3 periode lagi. Gitu. Ya. Hah? Itu pindah karena konsekuensi reklamasi ditutup, dananya gitu. Cina-nya minta kompensasi gitu. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.